Sudah tergoda belum ini untuk dijual? Sebenarnya ada kebimbangan di situ antara bongkar atau tahan sampai lebaran. Pemirsa, kali ini saya datang di kandangnya pemula ini. Ini langsung tanya perjalanannya sejauh ini. Mas Arif, Ya, sudah berapa bulan ini digemukkan kambing? kambing udah hampir 4 bulan, Hampir 3,5 bulan. 3,5 bulan? Iya. 3,5 bulan ini dulu modal berapa? Modal 850. 850. Untuk Selama 3 bulan setengah ini ada kematian nggak kambing? Alhamdulillah kalau buat kematian nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Untuk pakan gimana? Untuk pakan alhamdulillah masih lancar. Karena masih ngandelin daun singkong, lingkungan yang jabut singkong kita nyari. Jadi ada yang beli nggak daun singkong? Beli ada kalau saya pas lagi kerja gitu kan di luar. Jadi kalau orang tua suruh nyari kan kasihan, saya pesan ke daun singkong gitu. Modal selama 3 bulan setengah untuk pakan habis berapa? Kalau buat pakan itu 1 bulan saya hitung itu sekitar udah habis 2 juta lebih. 1 bulan ya? Enggak. Selama periode 3 bulan lebih itu. Dicatat enggak ini? Dicatat terus. Rinciannya semua, obat-obatannya. Setiap beli obat kita langsung catat. Makanan juga dicatat. Dicatat. Ini 2 juta lebih. 2 juta nggak nyampe sekitar 2.200.000. 2.200.000. Kemarin ngecek 2.200.000 3 bulan setengah itu. 3 bulan setengah. Buat obat-obatan. Ini kandang total isi berapa? Total ini kandang ada 12 ekor. 12 ekor. Sementara kandangnya berapa? Kapasitas 32. Untuk yang udah diisi itu 12 ekor. Kendalanya apa kok sehingga belum bisa diisi semua dari kemarin? Belum diisi ya karena masih belum ada modal. masih awal kan, kita masih jalan 3 bulan setengah. Jadi masih naik tangga lah buat nyari modal. Sudah tergoda belum ini untuk dijual? Sebenarnya ada kebimbangan di situ antara bongkar atau tahan sampai lebaran haji itu masih ada kebimbangan. Ngapa bimbangnya? Bimbangan gimana ya Mas ya? Kondisi sekarang harga kambing itu luar biasa tinggi Mas. Iya kita jual tinggi. Cuman kan niatan saya bongkar biar bisa buat nambah. Tapi iya jual untung gede. Cuman buat beli lagi udah tinggi lagi, sama aja gitu loh. Sama aja. Makanya bimbangnya di situ. Mau ditahan kok udah pingin banget, cuman kok dibongkar kok harganya kayak gini. Jadi kalau dijual dapat untung banyak. Modal 800, perkiraan ini berapa? Ada nggak 14 ini? Ini perkiraan sih harga 14-an. 14. Prediksi rut-rutan, borongan. Rut-rutan udah 14. Kisaran 14. 1.400.000. Nanti beli lagi 14 nggak dapat segini loh Mas. Iya. Ya belum ngecek juga sih. Cuman memang dari udah beberapa lihat teman-teman sih sekarang harga memang nggak dapat segitu lagi memang. Udah mungkin udah 15-an mungkin. Tergoda pengen megang uang apa gimana ini? Awalnya bukan megang uangnya sih. Tergoda pingin nambahnya lagi loh. Ambisi buat menuhin lagi gitu. Ambisi. Kalau saya saranin untuk pemula, apalagi baru 4 bulan inilah ya. Iya, enaknya 4 bulan lah. Jangan ambisi dulu, tahan dulu. Harga kambing cenderung relatif kalau sekarang ya. Barang sulit. Iya. Untuk bakalan karena semua hampir mengejar untuk persiapan Idul Adha. Terus kalau sekarang ini dijual, untung banyak. Mungkin adalah lebihan berapa. Tapi nanti dibeli lagi bisa jadi bukan tambah ada lebihan, malah justru Arifnya sendiri kayaknya nambah modal sekarang itu. Karena pasti terpaksa harus ngambil yang lebih besar daripada ini. Itu. Jadi
Ya, pokoknya saya masih nyari gimana baiknya ini, mau ditahan atau mau dibongkar, masih nyari baiknya, makanya masih tahan dulu lah. Coba gitu. sih lihat ini kambingnya. Ini ayam masuk nggak di sini? Ayam ini kebetulan ini barusan buka. Ini kambingnya, kondisi kambingnya. Iya. Ini untuk masalah perawatan kesehatan gimana? Perawatan kesehatan ada sebagian yang ada yang bilang sih masih kurang perawatan, kayak masih ada yang cacingan gitu kan. Cuman beberapa sih, nggak semua. Ini rutin nggak 1 bulan sekali disuntik? Rutin saya kalau obat-obatan saya rutin 1 bulan sekali itu kayak LA, terus sama obat cacing, apa itu nama LA sama obat gudik gitu namanya lupa saya. Itulah ya. Rutin kalau obat-obatan. Vitaminnya belum? Vitaminnya belum, saya malah belum banyak ngerti itu. Jadi sementara ya sih, menurut saya sih selama perawatan, kalau orang bilang sih udah lumayan gede, tapi buat pribadi saya kok masih kurang lah maksimal menurut saya. Kurang maksimal. Mm-hmm. Ini makanannya apa aja? Ini ada konsentrat ini? Ada konsentrat sama daun singkong aja ini. Konsentrat dengan daun singkong? Ya, konsentrat ini per kilo berapa? Sekarang konsentrat? 1 karungnya? 1 per sak itu 50 kilo 115. 115? Iya. Kalau daun singkongnya ada yang beli, ada yang enggak? Ada yang beli, ada yang enggak sementara ini karena udah mulai sepi daun singkong. Ini kotoran nanti gimana ini kotoran? Kotoran ini rencana ini mau saya fermentasi ini, fermentasi. Buat tanaman ladang. Sendiri? Buat sendiri. Oh iya, nggak apa-apa. Sebenarnya bisa sih Mas Arif, kalau nggak punya lahan, kotoran ini digantikan ke orang sebagai bisa ditukar daun singkong. Oh. Artinya ini kotoran saya minta tukar daun singkong aja gitu kan. Biasanya kalau punya lahan 1/4 atau setengah hektar ini semua diambil, silahkan gitu kan. Nanti ganti daun singkong. Ini itu lebih efektif untuk mengganti pakan. Permutaran ya. Kalau untuk punya lahan sendiri ya bisa-bisa aja kan gitu. Artinya ini ibaratnya kotorannya udah dipesan orang tua buat ladang gitu kan. Ya udah kan. Pokoknya sayang kalau mau langsung ditaburin di ladang, makanya mau saya fermentasi. Kebutuhan harian ini masih sendiri bujang? Masih bujang? Masih kalau ada kebutuhan secara pribadi jual kambing nggak? Enggak sih, selama ini enggak. Masih ada pemasukan kayak kerja di tempat orang ataupun sekedar iseng jual-jual ikut-ikut. Enak. Ini kan mantan karyawan kan? Iya. Ex PHK, PHK atau resign? Bisa bilang dua-duanya ya? Ya iyalah. PHK ya? Di PHK. Masa kontrak ya? Musim pandemi kemarin kan? Ya, ini kaget nggak situasinya antara dulu dari karyawan terus kemudian ternak kambing? Karyawan itu kan bulanan pegang uang. Sedangkan ini butuh waktu kan? Kaget nggak? Kalau untuk awal-awal waktu itu saya benar-benar kaget, di rumah juga mungkin karena awal masih di kampung ya, bingung mau ngapain, biasanya ada aktivitas, ini enggak, terus biasa tiap bulan kita dapat ya gaji lah saya ngomong kan, ini enggak, makanya mau sempet bingung banget, galau, bingung mau kemana-mana bingung, belum ada banyak temen di rumah kan, dalam artian teman-temannya semua udah masih ada yang di perantauan gitu kan. Tapi alhamdulillah lama-lama udah terbiasa sih, alhamdulillah. Terbiasa. Sempat kacau berapa bulan? Lama itu di rumah itu sekitar 4 bulan saya bingung di rumah itu, 4 bulan itu. Artinya sebenarnya ternak kambing itu enak apa enggak sih untuk pemula? Iya, nggak enak sih karena di awal itu dibilang nggak enaknya itu karena kita nggak banyak tahunya gitu loh. Nggak tahu apa? Nggak tahu masalah gimana perawatannya, gimana sistemnya, gimana penjualannya, gimana bibitnya bagus apa enggaknya. Di situ aja sih, karena kita belum banyak tahu, tapi kita
masih mau belajar terus, makanya kadang di situ kita jenuh. Cuman terus lama-lama sekarang ya udah ngerti lah gitu. Udah Jadi ngerti. ada rasa senang tersendiri gitu loh. Nah, kalau perbandingan Mas Arif, sejauh ini banyak jenuhnya atau banyak sukanya untuk pemula biasanya? Godaannya jenuh, malas, itu apa lebih banyak senang? Kalau saya sih lebih banyak karena masih ada aktivitas yang lain ya. Udah kadang sih posisi pas bingung mikirin gimana perawatannya gimana apa sih nggak terlalu berasa banget sih. Karena masih ada aktivitas di luar gitu. Maksudnya kayak kerja atau apa gitu. Jadi nggak terlalu kepikiran wah gimana enggak sih. Enggak, Santai aja gitu loh. santai. Oh, jadi nggak berasa juga nggak. Saya juga pikir juga kayaknya kok baru kemarin udah 3 bulan lebih ya gitu. Cuman nggak berasa. ini makanan serba beli, uangnya dari mana? Ya dari Kerja? saya kerja. Dari Kerja kerja? di luar. Kerja saya beliin pakan. Udah gitu aja dari kerja aja sih. Dari kerja, full kerja. Full kerja. Jadi nanti ini rencananya dari 12 ekor bisa menjadi berapa kalau harapannya Mas Arif itu? Rencana kalau bisa saya mau target bertahap dulu sih, paling enggak 25 ekor dulu saya. 20 enggak dari 25 ekor dari keuntungan kambing ini sendiri. Iya. Dibalikkan jadi 25 ekor. Ya, untuk perkiraan sih 25 ekor itu plus tambahan modal sendiri lagi gitu. Mungkin nambahin nggak berapa lah, tapi target saya bongkaran ini mau nyari 25 ekor lah untuk di harga ya. Sebenarnya relatif. bisa Mas Arif untuk di manajemen. Menurut saya ini 12 nanti dikembalikan dijual. Ini taktiknya, caranya ini dijual 12 ekor, nanti gimana caranya 1 ekor itu kembalinya 2 ekor. Ya. Harus kayak gitu. Jadi dijual ini harga berapapun tetapi kembali harus 2. 1 ekor kembalinya 2. Bisa. Oh iya, masuk akal juga ya. Nah, itu. Bisa itu solusi juga. Artinya targetnya sederhana, tidak mengupayakan harus cari modal berapa. Bahwa kambing ini nanti dijual, saya minta ini kembali ke 2 ekor. Umpamanya ini harganya berapa umpamanya? Berarti ambil yang cari yang bebet harganya bisa 2 dapat 2. Jangan dipaksakan dapat 1 gitu. Dijual 1 nanti harus nambah setengah gitu kan. Tidak, upayakan aja kambing ini harga berapa nanti kembalinya. Umpamanya ini contoh ya, saya contohkan. Ini harga 14 umpamanya ya dijual. Nanti bagaimana yang kembali ke kandang itu hanya harga yang 700-an. 700-an ya. Nah, kalau ini kemudian 18, maka ini harus kembali ke 900. 2 ekor. Nah, akhirnya Arif itu punya batas minimal berapa ukuran standar kambing yang harus saya ternak. Kalau yang saya ternak itu inginkan itu harga 1 jutaan rut-rutannya, maka bagaimana ini nanti diupayakan 2 juta dulu. Jadi jangan tergoda waktu, ini hari raya Idul Adha, enggak perlu. Kalau ini memang di menjelang Idul Adha nanti sudah laku 2 juta, maka kembalikan itu 1 ekor menjadi 2 ekor. Iya. Ini lebih efektif, lebih mudah difikirkan, lebih simpel. Terus kemudian perkembangannya cepat. Artinya keuntungan di awal itu kita tidak berpikir. Keuntungannya adalah keuntungan nambahnya kambing. Tapi kalau sudah seperti itu, maka perjalanan kedua kali bongkar baru bisa merasakan. Iya. Itu merasakan enaknya. Belum bisa kalau pemula harus sekali langsung enak. Benar bisa sih. mengalami perputaran enak di penggemukan itu 2 sampai 3. 2 atau 3 kali pemekaran ya. Artinya pertama adalah kita mengembangkan kambing. Kedua adalah mengembalikan modal awal. Kita beli pakan, itu kan? Iya. Terus ketiganya kita sudah terbayar modal sebagian kambing. Jadi kambing tetap banyak, gitu kan? Dari 12 menjadi 24, itu kan? Dijual lagi yang 24 itu, kita sudah kembali pakan yang 24 itu. Lah nanti kita jual yang 24 yang tahap ketiga, itu kan kita sudah pakan sudah kembali, modal sudah
anggaplah 50% sudah kembali. Kalau kandangnya ini cuman 24. Kalau nanti bisa dikembangkan tahap kedua ini penuh, bisa. Ini yang simpel seperti itu. Jadi jangan berpikir tentang keuntungan besar dulu. Iya. Tapi lebih baik keuntungan dulu besar secara duit loh. Tapi keuntungan kita mengupayakan bahwa bagaimana ini penuh. Iya. Kapasitas 32 ekor. Gitu ya Mas Arif ya. Ini sebagai sharing. Nah, kalau ini rutin karena prosesnya penggemukan, ini 1 bulan sekali harus disuntik. Iya. Disuntik baik itu vitamin, itu injektamin. Suntik kutu dan lain sebagainya. Biar perkembangannya cepat sehat. Iya. Itu. Sukses ya. Terima kasih ya. Mas. Sama-sama.